Salam sejahtera dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi dimanapun kita berada saat ini. Saya Pikaris Roland Dwi Prakorso STH. Saya melayani di Resort GKE Samihim, tepatnya di Jemaat GKE Maranatha Mangka. Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diperkenankan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan dalam program BSJD hari ini. Dasar perenungan firman bagi kita hari ini terdapat dalam Bilangan 16 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-35. Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, kami hendak membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Amin. Sobat BSJD yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan berfokus pada ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Saya menggunakan Alkitab terjemahan 2. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Pisahkanlah dirimu di tengah-tengah umat ini, supaya kuhabisi mereka sekejap mata." Tetapi mereka berdua bersujud dan berkata, "Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa. Akankah Engkau murka terhadap segenap umat ini?" Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Tema yang saya angkat bagi kita ialah Allah membenci dosa. Sobat BSJD, firman Tuhan kita hari ini menceritakan tentang bagaimana Musa dan Harun meminta pertolongan kepada Allah supaya menunjukkan keadilannya atas pemberontakan yang dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram. Musa dan Harun berseru kepada Allah supaya orang yang tidak melakukan dosa itu dapat diselamatkan dari murka Allah. Ayat yang ke-22 ini menggambarkan bagaimana Allah menunjukkan kasih dan keadilannya. Allah memperingati bahwa Ia sangat membenci namanya dosa. Dalam konteks firman Tuhan kita, Allah menghukum semua umat bangsa Israel atas apa yang mereka lakukan terhadap Allah. Pertanyaannya, siapa yang dihukum Allah? Yaitu orang yang berdosa atau melanggar apa yang diperintahkannya. Seperti Korah, Datan, dan Abiram. Namun kita juga jangan melupakan bahwa Allah juga mempunyai kasih. Dalam hal ini Allah menunjukkan bagi orang yang berdosa akan dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya atas ketidaktaatan dengan perintah Allah. Dan Allah juga akan menyelamatkan orang-orang yang senantiasa mematuhi segala perintahnya dan mendengarkannya. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Allah memang kasih, tetapi upah dosa tetap dialami oleh kita. Sebagai contoh, kita melakukan gosip terhadap seseorang, itu adalah dosa. Kemudian kita minta ampun kepada Allah karena kita melakukan dosa. Allah akan mengampuni kita. Tetapi dampak dari perbuatan dosa itu akan tetap kita alami. Contohnya, nama baik kita akan hancur. Kemudian orang akan tidak percaya lagi kepada kita. Inilah buah dari dosa.
Jadi kita diingatkan bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, kita terlebih dahulu berpikir apa dampak yang akan terjadi, karena bagaimanapun akibat dosa tetap ada meskipun kita diampuni. Jadi sobat BSJD, poin dalam firman Tuhan kita hari ini ialah Allah akan menunjukkan keadilannya kepada orang-orang yang berbuat dosa dalam kehidupannya. Dan Allah juga menunjukkan kasih setianya kepada orang yang taat dan selalu mendengar perintahnya. Jangan hanya oleh satu atau dua orang saja kita terjerumus dalam dosa. Ingat, Allah membenci dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hendaklah senantiasa menjadi buah berkat dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Amin.